Satu. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Alhamdulillah segala pujian puji serta nikmat mari kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita kesempatan untuk bertatap muka secara virtual bersilaturahmi dalam rangka menggali ilmu, hikmah, dan inspirasi dalam kesempatan pengajian rutin bulanan, pengajian keluarga bulanan yang diselenggarakan oleh Syiar Montreal. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita Pak Ustadz Dr. Haji Muhammad Ihsanuddin MSI, Dekan Fakultas Usuluddin Institut Ilmu Al-Quran An-Nur Hurokam Yogyakarta. Dan juga kita turut bergembira karena pengajian Syiar Montreal pada petang hari ini waktu East Coast US Kanada ini dihadiri juga perwakilan dari Toronto, ada Bu Eni, ada Pak Teddy, kemudian juga dari Ottawa ada Pak Budi, ada Pak Mehmet, alhamdulillah, dan juga tentu saja dari jamaah Syiar Montreal, rahimakumullah. Salawat serta salam, marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan dan kita harapkan syafaatnya di hari akhir kelak, dan akan kita ikuti segala petunjuk-petunjuknya. Pada kesempatan petang yang berbahagia ini, topik pengajian Syiar Montreal adalah tentang resolusi 2022. Kebetulan juga kita baru saja memasuki pergantian tahun dari 2021 menuju 2022. Memang tidak banyak yang memahami atau mungkin tidak begitu familiar ya dengan istilah resolusi, karena ini lebih merupakan sebuah tradisi, merupakan sebuah kebiasaan yang kemudian menjadi mendunia umumnya bagi siapapun yang memperingati atau menjadikan momen pergantian tahun sebagai ajang untuk memperteguh komitmen atau untuk melakukan muhasabah. Dan kita akan banyak menggali dan belajar serta mendengarkan tausiah dari Ustadz Ihsanuddin terkait dengan bagaimana menjadikan tahun 2022 ini menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang solid dan muslim. Sebagaimana biasanya, acara pengajian pada petang hari ini akan kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan ayat Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Adinda Audrey, dan nanti dilanjutkan dengan pembacaan terjemah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris oleh Mbak Iing Mutahirah. Kepada yang bertugas, Adinda Audrey dan Mbak Iing Mutahirah, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. Sadaqallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka akan ditempatkan di surga bersama orang-orang yang telah dikaruniakan nikmat kepada Allah kepada mereka, yaitu nabi-nabi dan orang-orang sholihin.
siddiqin, dan orang-orang yang syahid, serta orang-orang yang soleh. Dan amatlah eloknya mereka itu menjadi teman rakan kepada orang-orang yang taat. Yang demikian itu adalah limpah kurnia dari Allah, dan cukuplah Allah yang maha mengetahui akan balasan pahalanya. And whoever obeys Allah and the Messenger will be in the company of those blessed by Allah, the prophets, the people of truth, the martyrs, and the righteous. What honorable company! And that is Allah favor, and Allah fully knows who deserve it. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih diucapkan kepada Adinda Audrey dan Mbak Imu Tahirah yang sudah membacakan Quran Surat An-Nisa ayat 69 dan 70 dan dilanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang nantinya Ustadz Ihsan akan banyak mengupas dan mengulas terkait dengan tema pada hari ini yang dikaitkan dengan ayat yang baru saja dibacakan. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan isi singkat yang akan dibawakan oleh Mas Heri Budiantoro. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala malja'a minallahi illa ilayhi. La haula wala malja'a minallahi illa ilayhi. La haula wala malja'a minallahi illa ilayhi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim. Ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir. Ya Mubdi'u ya Khaliq, ya Mubdi'u ya Khaliq, ya Mubdi'u ya Khaliq. Ya Hafizu ya Nasir, ya Wakil ya Allah. Ya Hafizu ya Nasir, ya Wakil ya Allah. Ya Hafizu ya Nasir, ya Wakil ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Astaghfirullahal azim, innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim, innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim, innahu kana ghaffara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحظة ونفس بعدد كل معلوم منك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا بديع يا بديع يا بديع. الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin. Terima kasih. Terima kasih Mas Heri atas bacaan istighosa yang dipandu untuk kita semua. Baik Bapak Ibu jamaah Syiar Montreal, hadirin hadirat Zumin Zumiat, pengajian Syiar Montreal petang sore hari ini. Berikutnya tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Muhammad Ihsanuddin MSI. Namun sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu biodata singkat dari beliau. Beliau Ustadz Ihsan ini lahir di Magelang dan saat ini diamanai sebagai Dekan Fakultas Usuluddin Institut Ilmu Al-Quran An-Nur. Jadi mohon maaf ada revisi untuk poster dan broadcast, kemarin tertulis STIK Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran, namun sekarang sudah berubah level statusnya dari STIK menjadi IIQ, Institut Ilmu Al-Quran An-Nur di Ngurogem, Bantul. Pendidikan sebelumnya Ustadz Ihsan ini di Madrasah Ibtidaiyah Bandar Sudayu, kemudian di MNTSN Widusari Magelang, dilanjutkan dengan nyantri di Pondok Pesantren Rodotul Tulab Widusari Magelang, kemudian di Madrasah Aliyah Program Khusus Keagamaan Man1 Surakarta, ya, senior saya. Kemudian lanjut di Al-Mahat Ali Pondok Pesantren Al-Munawir Kerapia, sembari melanjutkan kuliah di S1 IAIN Sunan Kalijaga jurusan Tafsir Hadis, kemudian S2 di UIN Sunan Kalijaga Hukum Islam, dan S3 di UIN Sunan Kalijaga Islamic Thought and Muslim Societies. Saat ini bertempat tinggal di Panggung Harjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Baik, untuk mempersingkat waktu, dipersilakan kepada Pak Ustadz Ihsanuddin untuk memulai tausiahnya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi tatanazzalul barakat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ummatihi ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Bapak Ibu, apa ini, Zumiyin wa Zumiyat tadi kata Gus Izul ya, para yang saya muliakan semuanya ya, Bapak Ibu yang ikut dan hadir dalam Zoom pengajian Syiar Montreal, Gus Izul Haq ya, yang menjadi perantara saya bisa bertemu Bapak Ibu semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini, kalau di Jogja pagi ini, kalau di Montreal malam tadi, gitu. Pada pagi hari ini saya kemarin dikasih judul oleh Gus Izul untuk membahas tentang kata solih dan muslih, ya, terkait dengan resonansi 2022. Nah, judulnya keren sekali ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya berangkat dari ayat yang tadi dibaca. Ayat tadi itu adalah tafsir Quran atas ayat dalam surat Fatihah, yaitu Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang dianugerahi Allah nikmat. Siapa yang dianugerahi Allah nikmat? Kemudian itu ditafsiri dalam surat yang tadi dibaca oleh Qori, yaitu wa may yuti'illaha war rasul, ya, orang yang taat kepada Allah dan Rasul, maka faulaika ma'al ladzina an'ama Allah, ya. Dia akan bersama dengan orang-orang yang dianugerahi Allah. Siapa itu? Yang di dalam yang dibaca Qori tadi ada 4. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Nanti yang keempat ini yang kita bahas lebih dalam. Minan nabiyyin, dari golongan para nabi. Artinya apa? Para nabi ini tidak mewariskan emas dan perak, tapi yang diwariskan para nabi adalah ilmu. Sehingga orang yang selalu berjuang
untuk menegakkan ilmu, dia masuk golongannya para nabiyin. Kemudian wasiddiqin, yaitu orang-orang yang menunjukkan kebenaran dia, perjuangan dia, ya, dengan menunjukkan sesuatu yang selalu dia jujur, dia benar, dia lakukan dengan yang terbaik, ya. Siddiq, ya, sehingga teman yang benar-benar teman itu namanya siddiq. Orang yang benar membenarkan agama Islam dengan mengeluarkan harta, pengeluaran harta itu namanya sodakoh, ya. Orang yang benar-benar ingin mencintai seorang perempuan kemudian melamarnya, maka dia membayarkan namanya suduk, ya, atau sidak gitu. Itu dari kata sodakoh, sidikin, orang yang senantiasa membenarkan, orang yang senantiasa percaya penuh dengan melakukan yang terbaik untuk agama. Kemudian asyuhada, syuhada di sini artinya bisa dua. Syuhada itu orang yang berjuang dalam agama dan kemudian meninggal di jalan agama, namanya mati syahid. Kemudian syuhada itu maknanya bisa orang yang membuat agama punya mercusuar yang tinggi. Agama punya syiar yang hebat. Orang yang selalu berjuang untuk memperjuangkan syiar-syiar agama Islam, supaya Islam ini dikenal, namanya syuhada. Ya. Ada yang tadi mati syahid. Gitu. Yang kita bahas adalah as-solihin. Yang ini siapa yang dimaksud dengan as-solihin? Ya. Solihin, ini nanti kalau kita kembali tadi ada solih, ada muslih. Ya. Kalau kita tarik ke dalam, kalau dalam kita belajar ilmu sorof, itu ada yang mengatakan berangkat dari kata solaha, ada yang mengatakan berangkat dari kata soluha. Kalau ini kembali ke kamus atau makna etimologi, makna bahasa. Kalau pakai kata solaha atau soluha, ya, kemudian fiil mudhoreknya itu yaslahu solahan wa solahiyatan. Ya, kata solaha atau soluha ini di Quran ada disebutkan 180 kali. Ya, kemudian kalau kata solih dengan berbagai derivasinya ada solihin, ada solihun, ya, ada solihin dan solihun itu ada 136. Kemudian kata solih yang disifati atau menjadi kata solihat, ya, yang menunjukkan jamak muannas salim itu disebutkan 59 kali. Nah, di Quran ini bentuknya macam-macam, ya. Ada kata aslaha, ya. Kemudian ada kata aslaha yang ada alifnya, yaitu dhamir tasniyah. Ada aslahu, ya, yang pakai dhamir jamak, yang menunjukkan aslaha itu berarti yang bertindak satu, aslaha yang bertindak dua orang, aslahu yang bertindak banyak orang. Ini di Quran misalnya disebutkan di surat Al-Baqarah, ada ayat 160, 183, 228, kemudian Ali Imran ayat 89. Itu pakai kata aslaha, aslaha, aslahu. Kemudian terkadang pakai kata islah, islah yang berarti reformasi, ya, atau perbaikan. Itu misalnya disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 220, An-Nisa ayat 35, ya, kemudian An-Nisa lagi ayat 114. Kemudian terkadang pakai kata tuslihu, ya, aslaha tuslihu, pakai fi'il mudhore, ya. Itu misalnya disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 229. Ya. Kata as-solihin, yang as-solihin atau kata solih tadi yang pakai mudzakkar salim itu misalnya disebutkan di surat Al-Baqarah 130, Ali Imran 39 dan seterusnya. Terkadang kata as-solih, as-solihat itu didahului dengan kata amilu. Amilus solihat. Ya, ketika kata amilu, ya, berarti beramal. Orang banyak yang beramal, as-solihat kedudukannya sebagai maf'ul. Yang ini adalah jamak muannas salim yang artinya banyak kebaikan, ya. Kemudian terkadang memakai kata muslihun, ya, muslih. Ini misalnya di surat Al-Baqarah ayat 11, kemudian surat Hud ayat 117 dan seterusnya. Jadi kata solaha atau soluha dengan derivasinya itu di Quran ada beraneka ragam. Tapi saya hanya fokus pada dua kata, yaitu kata solih dan kata muslih, ya. Pertama kata solih, ya, ada yang membedakan antara solih dengan muslih. Orang yang membedakan ini mengatakan bahwa kata solih itu berakar pada fi'il lazim, yaitu soluha atau solaha, solihun. Sehingga dia lebih tidak menjalar ke yang lain, ya, karena dia hanya membutuhkan fa'il. Sehingga kita bisa mengatakan, ya, soluha Ustadz Izul Haq misalnya. Ini berarti Ustadz Izul Haq ini orang solih. Berarti hanya Ustadz Izul Haq saja yang solih. Kemudian kalau kata muslih itu berangkat dari kata aslaha,
yang merupakan fi'il muta'addi, artinya menjalar, dia membutuhkan maf'ul. Sehingga ketika kita menyebut kata aslaha Ustadz Aizul Haq, apa yang diperbaiki atau apa yang direformasi, apa yang dibuat layak itu. Ini membutuhkan maf'ul atau membutuhkan objek gitu. Sehingga ada ulama yang membedakan antara solih dengan muslih. Dan di Quran sendiri terkadang disebut solih, terkadang disebut muslih. Tetapi kata solih di Quran itu juga terkadang bermakna aktif, tidak hanya untuk dirinya. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita mencoba untuk yang membedakan ya, makna solih dan makna muslih ya. Kalau kita kembali misalnya ke kitabnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali ya, atau kemudian ke kitabnya Syekh Mutawalli Sya'rawi, maka di situ dibedakan antara solih dan muslih ya. Kata solih adalah orang yang hanya baik untuk dirinya, artinya kebaikannya itu berada pada dirinya dan dia tidak berusaha untuk mentransformasikan kebaikannya kepada orang lain. Sementara muslih adalah kebaikan yang ada pada dirinya, tapi juga sekaligus memberikan manfaat transformasi kepada lingkungannya. Artinya dia tidak hanya pada dirinya, tapi juga merubah masyarakat yang ada di sekitarnya. Sehingga para ulama mengatakan kunu muslihin ya, wala taktafu bi antakuna solihin ya. Jadilah kamu orang yang muslih, yang selalu melakukan reformasi, melakukan perbaikan, dari yang layak menjadi sangat layak, dari yang sangat layak menjadi lebih sangat layak, dari yang baik menjadi lebih baik, dari yang belum baik menjadi baik. Ini namanya ada proses untuk melakukan perubahan atau transformasi. Sementara solih itu hanya pada dirinya ini. Sehingga kita bisa melihat ya dari kisah-kisah bahwa orang yang solih itu akan dicintai banyak orang. Tapi begitu orang itu berubah menjadi muslih, terkadang ada yang menentang, ada yang membenci, dan seterusnya. Ini misalnya diceritakan ketika Al-Habibul Mustafa SAW qablal bi'tsati ahabbahu qaumuhu. Kanjeng Nabi itu ketika sebelum diutus menjadi Nabi, sampai umur 40, gelarnya di Mekah itu Al-Amin. Semua orang percaya, semua orang mengakui ketinggian akhlaknya Rasulullah. Tapi begitu Rasulullah umur 40 tahun, kemudian beliau bertahanus, ta'abbud di Gua Hira ya. Setelah itu mendapatkan wahyu pertama surat Al-Alaq, setelah itu beliau pulang ke rumah mendapatkan wahyu kedua, dan kemudian beliau setelah wahyu kedua itu mengumpulkan keluarganya di Bukit Sofa ya. Bukit Sofa ini tempat yang sangat penting untuk mengumumkan hal-hal penting. Kanjeng Nabi kemudian memanggil keluarganya. Halumma, mari kita kumpul. Kemudian ketika keluarganya kumpul, didakwahi oleh Rasulullah untuk mengenal ajaran Islam. Maka salah satu keluarganya, ya namanya Abu Lahab, berdiri dan kemudian mengatakan, tabban lak, alihada jama'tana. Kamu celaka, apakah kamu itu mengumpulkan kita para keluarga ini hanya untuk mendengarkan ceramahmu, mendengarkan ocehanmu? Kamu celaka Muhammad. Ini kata Abu Lahab. Tapi Abu Lahab ini mengakui tentang kualitas akhlaknya Rasulullah, kualitas kesolihannya Rasulullah. Ketika kemudian kualitas kesolihannya itu ditransformasi untuk merubah masyarakat, maka di situ kemudian mulai banyak yang menentang, sehingga Rasul mengatakan kemudian wa ba'dal bi'tsati ya sara muslihan fa'aduhu faqalu sahirun kadzabun majnun. Begitu Rasul itu mendakwahkan ajaran Islam untuk mentransformasikan kesolihannya itu, maka Rasul sering dituduh sebagai sahir, sebagai ahli sihir, sebagai kadzab, orang yang senantiasa berdusta, majnun, orang gila, ya ahli syair dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa untuk muslih itu butuh perjuangan. Kalau solih, perjuangannya pada dirinya. Jadi solih ini lebih khairuhu li nafsihi, ya kebaikannya lebih banyak untuk dirinya. Tapi kalau muslih khairuhu li nafsihi wa li ghairihi, kebaikannya untuk dirinya, tapi sekaligus bertransformasi kepada orang lain. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya ingin mengutip ya kisah tentang Ibnul Mubarak dengan Fudail bin Iyad gitu. Kalau kita pada zaman dulu ya, ini syairnya sangat terkenal di Indonesia ya, dan kemudian dijadikan lagu oleh para ahli hadroh atau ahli lagu-lagu sholawat itu, yang terkenal yaitu ya abidal haramain lau absortana la alimta annaka tal'abu bil ibadah. Asal usul dari syair ini adalah diceritakan ketika itu Fudail bin Iyad terkenal sebagai abidul haramain, orang yang ahli ibadah di Masjidil Haram dan di Masjidil Aqsa. Di Masjidil Haram membaca Quran khatam, wiridan, menangis di situ, kangen kepada Allah.
Setelah itu beliau di Masjidil Haram kira-kira 2 minggu, beliau pindah ke Masjid Nabawi. Kemudian menangis di Masjid Nabawi, sholawat di situ, membaca, sedekah, dan lain sebagainya. Perilaku Fudail bin Iyad ini dilihat oleh temannya, namanya Abdullah ibnul Mubarak. Abdullah ibnul Mubarak ini melihat, ini ulama, ini orang solih, kenapa hanya di masjid, nggak pernah keluar ke masyarakat. Maka kemudian Ibnul Mubarak berdiskusi dengan Fudail bin Iyad, kenapa kamu nangis di situ? Kenapa kamu berpuas-puas di situ? Maka kemudian muncullah syair sindiran itu, ya abidal haramain, wahai orang yang senantiasa beribadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Lau absortana, kalau kamu melihat kami para ulama yang masuk ke pedalaman kampung-kampung di Arab, di kampung-kampung Badui, la alimta annaka bil ibadati tal'abu. Maka kamu itu akan tahu bahwa kamu itu beribadah hanya main-main, hanya memuaskan nafsumu, tidak betul-betul tertransformasi untuk ke masyarakat. Ini nanti kalau dilanjutkan syair itu berbicara gini, bahwa Fudail bin Iyad menghadap Allah perjuangannya hanya dengan air mata. Sementara Ibnul Mubarak dengan ulama-ulama yang lain, fanuhuruna, maka kita berjuang itu bahkan leher kita diancam mati di hadapan masyarakat. Maka ini kita bisa lihat dari kisah Fudail bin Iyad dan Ibnul Mubarak ini, bahwa orang itu tidak boleh hanya solih untuk dirinya, nangis-nangis, memuaskan ibadah kepada Allah. Orang tidak akan disebut alim, orang tidak akan disebut intelektual, kalau ilmu yang dia punya tidak berpengaruh positif terhadap transformasi di lingkungannya. Maka bukti dari orang itu alim adalah ilmunya memberikan asar kebaikan bagi masyarakat di mana tinggal. Ini yang pertama. Ustadz Izul, saya berapa menit ini? Silakan Ustadz. Masih sampai 20 menit lagi boleh. 20 menit lagi, oke. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini saya masih ada 20 menit. Jadi ini kalau pakai yang teori membedakan tadi ya, antara solih dengan muslih, ya, sebab nanti kalau dibaca misalnya di surat Ali Imran ya, ayat 113-114, itu orang solih, ciri-ciri orang solih itu juga aktif amar ma'ruf nahi mungkar, artinya aktif keluar juga itu. Tapi di Quran itu orang yang aktif lebih banyak disebut dengan kata muslih gitu. Ya, jadi memang yang banyak disebut kata solih berarti orang itu harus memperbaiki dirinya sendiri dulu, baru kemudian kebaikannya itu bertransformasi kepada masyarakatnya. Nggak mungkin orang itu baik dirinya akan bertransformasi kebaikan. Orang tidak akan percaya terhadap yang dia lakukan, transformasinya itu. Sehingga ini yang harus dilakukan ya. Misalnya ciri orang solih ya, kalau kembali ke surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatu yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Di sini ciri orang-orang yang solih itu adalah satu, ummatun qa'imah. Dia orang yang senantiasa jejeg ya, berbuat adil, tegak berdiri ya. Yatluna ayatillah, selalu membaca ayat-ayat Allah. Ana al-laili, di tengah malam. Jadi ciri orang solih itu di samping dia orang yang adil, tegak lurus, selalu membaca kitabullah, membaca ayat-ayat Allah. Wahum yasjudun, juga mereka adalah ahli salat, ahli sujud. Yu'minuna billah, mereka mendasari perbuatannya itu dengan beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Nah ini lanjutannya yang tadi yang saya katakan, orang soleh itu juga aktif. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Senantiasa memerintahkan kepada yang ma'ruf. Ma'ruf ini adalah kebaikan yang sekaligus sesuai dengan adat, sesuai dengan lingkungan masyarakat. Ini katanya pakai kata ma'ruf ya, kata uraf. Kalau uraf itu berarti adat atau kebiasaan ya. Kalau di usul fikih ada namanya bab tentang uraf ya. Kemudian kalau di kaidah fikih ada bab namanya al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan hukum. Sehingga di Quran itu ketika hukum yang berbicara terkait dengan penyesuaian dengan adat itu pakai kata kebaikannya dengan kata ma'ruf. Misalnya terkait dengan hubungan suami istri di Quran itu disebut dengan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah oleh kamu istri-istrimu dengan cara ma'ruf. Kebaikan yang tidak hanya berdasarkan Quran hadis, tapi juga dikenal menjadi kebiasaan di masyarakat.
Sehingga nanti ada perbedaan cara memperlakukan ya relasi suami istri itu antara orang Arab, orang Pakistan dengan orang Indonesia, mungkin dengan orang Amerika, dan itu sah-sah saja. Yang penting nanti ada kaidah-kaidah tidak melanggar agama. Itu ma'ruf. Kebaikan ada di dalam Quran hadis tapi juga dikenal dalam kehidupan masyarakat. Wayanhauna 'anil munkar, dan mereka melarang yang mungkar. Ya, mungkar di sini sesuatu yang diingkari oleh masyarakat, tidak hanya maksiat, apapun yang dianggap buruk dan diingkari oleh masyarakat. Wa yusari'una fil khairat, dan mereka bersegera dalam kebajikan. Wa ulaika minas sholihin, mereka inilah termasuk golongannya orang-orang yang solih. Nah, di situ ada ciri orang-orang solih, itu di ayat surat Ali Imran 113-114 itu, orang solih itu juga aktif. Ya, aktif untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Lah, kalau muslih, itu kegiatannya aktifnya itu lebih. Jadi dia betul-betul ingin merubah yang buruk menjadi lebih baik, yang baik menjadi lebih baik lagi. Jadi orang muslih itu dia merubah sesuatu dari buruk menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik. Intinya ada selalu peningkatan-peningkatan yang dilakukan oleh orang yang muslih. Nah, ini tentu perjuangannya orang muslih ini tidak mudah ya. Kalau kita kembali misalnya di ayat ya, disebutkan oleh Allah ya, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmi wa ahluha muslihun. Allah tidak akan menghancurkan qura, menghancurkan desa-desa secara zalim, sedangkan wa ahluha, sedangkan penduduknya itu orang-orang yang selalu muslih, selalu melakukan perbaikan-perbaikan, selalu melakukan reformasi-reformasi, selalu melakukan menjadi proses menjadi lebih baik. Ya, ini disebut dengan kata muslih. Tetapi terkadang disebut dengan kata solih, misalnya walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas solihun, ya. Dan sungguh telah kami tulis ya di dalam kitab Zabur mim ba'di dzikri, ada yang menyebutkan ini setelah ditulis di Lauhil Mahfuz, tapi ada yang mengatakan setelah ditulis di kitab Taurat, bahwasanya bumi ini akan diwariskan kepada hamba-hambaku, hamba-hamba Allah yang solihun, yang solih-solih. Nah, di sini pakai kata solihun ya. Jadi terkadang memang ini bercumbuh ya atau bercampur antara solih dengan muslih. Walaupun tadi di awal sudah saya sebutkan ada ulama yang membedakan antara solih dengan muslih, tapi ada ulama yang mengatakan itu sama gitu. Walaupun kalau dikembalikan ke asal usul kata fiil madhinya itu beda antara yang soluha atau solaha itu yang lazim, kalau aslaha itu muta'addi yang membutuhkan maf'ul. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya ingin pakai parameter yang dipakai oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali ya di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kalau pakai tadi resonansi ya, Imam Ghazali itu mengukur dengan 3, dalam arti gini, manusia itu bisa dibagi 3. Relasi vertikal ada 3, relasi horizontal ada 3. Artinya kalau kita bicara orang solih dan muslih, maka dia adalah vertikal golongan pertama, horizontal golongan pertama. Nah, apa itu vertikal? Ya, kita hitung dulu dari vertikal. Pertama adalah, kalau secara vertikal, orang itu ada golongan namanya faizin. Golongan orang-orang yang beruntung, yaitu orang yang ketika dia beribadah tidak hanya hal yang wajib, tapi juga merambah hal yang sunat. Ketika dia sholat tidak hanya sholat wajib, tapi juga sholat-sholat sunat rawatib yang mengiringi sholat wajib misalnya. Kalau dia berzakat tidak hanya zakat, tapi juga bersedekah. Ini namanya ada penjalaran dari ibadah wajib ke ibadah-ibadah sunat. Ini namanya golongan faizin, orang yang beruntung. Yang kedua, ada golongan salimin, yaitu orang-orang yang selamat. Golongan salimin ini adalah orang yang membatasi ibadahnya hanya berhenti pada ibadah wajib. Jadi yang penting dia sudah melaksanakan kewajiban, selesai. Ya, misalnya dia sudah beribadah sholat wajib, ya sudah, setelah sholat ya sudah santai. Kalau dia sudah zakat ya sudah, sedekah tidak dilakukan. Ini namanya golongan salimin. Ya. Kemudian yang ketiga ada golongan halikin, yaitu orang yang binasa. Apa itu? Orang yang hubungan vertikalnya kepada Allah itu dia ibadah wajibnya saja itu belum sempurna. Ini golongan orang-orang yang halikin. Nah, ini pertama ya dari relasi vertikal kepada Allah. Yang kedua ada namanya relasi horizontal kepada sesama makhluk, kepada sesama manusia. Horizontal ini tentu kita lihat ada horizontal dengan manusia, ada horizontal dengan alam yang lain.
Kalau kita bicara tentang alam lain, kalau kembali ke tafsir Ibnu Katsir, berarti ada 18.000 alam yang juga harus kena sentuhan dari kita, ya. Jadi tidak hanya baik dengan manusia, tapi baik dengan alam, ya. Siapa itu? Golongan pertama disebutkan oleh Imam Ghazali adalah golongan relasi vertikal kal kiramil bararah. Orang yang relasi vertikalnya itu seperti malaikat yang selalu berbuat baik dan dia sangat mulia dan selalu berbuat baik. Ini golongan orang seperti ini namanya golongan seperti malaikat. Sehingga kalau ada orang sangat baik, kita sering menyebut dia seperti malaikat. Siapa itu? Golongan yang masuk kiramil bararah ini, dia adalah golongan orang yang senantiasa berbuat baik dan selalu membahagiakan siapapun yang berada di sekelilingnya. Ya. Jadi dia itu berbuat baik kepada lingkungannya, berbuat baik pada keluarganya, berbuat baik ya, memberi kemaslahatan kepada masyarakatnya. Ini namanya golongan kiramil bararah. Orang yang tidak pernah ada kejelekan dalam lingkungannya, ya. Termasuk kepada alam. Ya, ini misalnya kalau dalam film Wali Songo itu kan kita pernah melihat ya, ketika Sunan Bonang jalan di hutan, ya, kemudian ketemu dengan Sunan Kalijogo yang masih menjadi berandal namanya Lokajaya. Di situ kemudian tongkatnya Sunan Bonang itu diambil secara paksa karena diduga di dalam tongkat itu ada emas. Begitu diambil tongkatnya, Sunan Bonang jatuh dan kemudian mencabut rumput. Sunan Bonang ini nangis. Ketika menangis ditanya oleh Lokajaya, "Kenapa, Syekh, kamu menangis?" Dan Sunan Bonang menjawab, "Saya mencabut rumput ini tidak ada hak karena tidak ada kepentingan untuk memberikan rumput ini kepada hewan, sehingga saya telah berbuat zalim." Nah, di sini orang yang kategori kiramil bararah ini berbuat baiknya tidak hanya kepada manusia, tapi kepada lingkungan, kepada misalnya alam, kepada hewan dan seterusnya. Ini kebaikannya akan terasa, kemaslahatannya akan terlihat. Ini golongan orang-orang muslih, ya. Ini golongan pertama. Ini namanya kiramil bararah. Ini paling berat. Karena perjuangan tidak pernah membuat kecewa orang, tidak pernah berbuat buruk pada orang lain. Dia selalu berusaha untuk membuat kemaslahatan, kemanfaatan, kebahagiaan kepada lingkungannya. Dan ini dimulai dulu perjuangan ini dari keluarga, kemudian ke saudara, ke tetangga, dan seterusnya. Ini yang orang tidak boleh dibalik-balik ya. Karena Imam Ghazali punya urutan bagaimana berbuat baik itu. Ya, dari keluarga, orang tua, saudara, tetangga, dan seterusnya. Ya, ini urutan kiramil bararah. Kemudian yang kedua, ada golongan manusia relasi horizontalnya itu kal jamadat. Seperti benda padat. Maksudnya apa? Ketika orang itu hanya bisa memberi manfaat kadang-kadang ya, hanya kadangkala ya, hanya hari ini mungkin memberi manfaat tapi seminggu kemudian dia tidak memberi manfaat. Jadi dia terkadang memberi manfaat tapi yang paling penting adalah dia tidak pernah berbuat buruk. Nah, golongan ini adalah golongan orang yang dia terkadang memberi manfaat pada manusia lain, memberi manfaat pada alam, tetapi dia tidak pernah punya track record berbuat buruk. Nah, ini namanya golongan jamadat. Dia diumpamakan oleh Imam Ghazali seperti batu, seperti bata, ya, seperti pohon-pohonan biasa itu. Ini dianggap sebagai golongan yang hanya manfaat dalam waktu tertentu, tapi dia tidak pernah berbuat buruk. Nah, yang bahaya golongan ketiga, yaitu golongan yang masuk kategori disebut dengan kal hayati wal aqarib, yaitu golongan orang yang seperti ular dan kalajengking. Artinya apa? Hidup dia selalu berbuat buruk bagi dirinya, berbuat buruk bagi keluarganya, berbuat buruk bagi lingkungannya, dan nggak pernah memberikan manfaat. Ini diumpamakan seperti ular dan kalajengking. Maksudnya apa? Orang itu kalau bertemu dengan dia itu sudah merasa risih. Oh, ini akan terjadi kemaksiatan itu. Atau kalau dia di alam, dia merusak tanpa ada berguna, gitu kan. Terkadang ada orang seperti apa itu salam dari binjai itu kan, merusak pohon pisangan, padahal pisangnya itu nggak salah apa-apa dan belum matang pisangnya. Itu kan termasuk berbuat dosa. Yang seperti itu namanya kal hayati wal aqarib. Tidak ada manfaatnya. Melakukan tindakan mulghah tidak ada manfaatnya dan tidak ada kemaslahatannya. Nah, ini namanya golongan kal aqarib wal hayat. Nah, orang solih dan muslih itu relasi vertikalnya golongan pertama, relasi horizontalnya golongan pertama. Artinya vertikalnya dia termasuk golongan faizin, ya, selalu nomor 1, ya. Kemudian golongan horizontalnya
Dia seperti kal kiramil bararah, seperti malaikat yang selalu mulia dan selalu berbuat baik. Ini tentu perjuangan yang tidak mudah untuk menjadi yang seperti itu. Ya, nomor 1 dari golongan solih dan nomor 1 dari golongan yang muslim. Ya, Bapak Ibu yang saya muliakan, oleh karena itu kalau kita lihat di sini bahwa orang itu tidak hanya harus berbuat baik, ya, dirinya menjadi orang baik, tapi yang paling perlu adalah bagaimana menularkan kebaikannya atau kebaikannya itu juga berpengaruh terhadap lingkungannya. Kalau kita kembali dalam surat Al-Asr misalnya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asri innal insana lafi khusrin, ya, demi masa atau demi waktu asar. Innal insana, sesungguhnya manusia itu lafi khusrin, sungguh dalam, ya, di situ ada lam taukid, sungguh dalam kerugian. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihat, dan senantiasa beramal solihat. Nah, di sini ada kata solih, ya, yang bentuknya adalah jamak muannas salim. Jadi solihatun, solihatani, solihatun, ya, amilus solihat, ya, senantiasa beramal solih. Nah, ini ada amilu, ya, kemudian maf'ulnya adalah as-solihat, ya, beramalnya itu harus solih. Solih itu baik sekaligus layak, ya, sekaligus sesuai dengan kebutuhan, ya. Jadi kebaikan itu juga harus sesuai dengan lingkungan, harus sesuai dengan kebutuhan. Kan ada orang baik tapi tidak sesuai, atau melakukan kebaikan tapi tidak muqtadhal hal, tidak sesuai dengan lingkungan, tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini tentu harus disesuaikan, ya, baik sekaligus sesuai, layak bagi masyarakat, layak bagi lingkungan. Wa amilus sholihat. Kemudian wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, ya, senantiasa, ya, saling berwasiat atau saling menasihati bil haqqi dalam kebenaran, ya, dengan kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan senantiasa saling berwasiat atau menasihati dalam kesabaran. Di situ ada al-haq dan ada as-sabr, yaitu hak itu berarti harus ukurannya adalah kebenaran, sabar berarti orang itu harus melakukan sesuatu dengan perjuangan. Sabar di sini bukan hanya ngelus dodo, tentu sabar di sini adalah di situ ada sabar dalam menjalankan kebajikan, sabar dalam menolak kemaksiatan, sabar menghadapi musibah, dan sabar ketika orang punya cita-cita besar. Di situ butuh perjuangan. Nah, ini ciri dari orang baik di situ ada amanu wa amilus sholihat, ya. Amanu berarti vertikal, sholihat berarti horizontal. Amalnya ini bisa terlihat dalam lingkungannya, dalam di mana dia hidup. Ya, ini maka kalau kembali kepada para ulama, ya, ulama-ulama dulu itu senantiasa mentransformasikan ilmunya, mentransformasikan kebaikannya dalam lingkungannya. Saya mau kasih contoh misalnya ulama Indonesia, ya. Ada 2 ulama yang berteman besar, ya, berteman menjadi ulama besar. Satu menjadi pendiri NU, namanya Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang satu pendiri Muhammadiyah, namanya Kiai Ahmad Dahlan. Ini adalah murid, sama-sama murid, ya, sama-sama pernah belajar di Kiai Soleh Darat Semarang dan pernah belajar di Mekah mereka dalam satu kamar, ya. Ini seperti kakak adik, ya, tapi sebagai murid gitu. Dua-duanya begitu pulang kita lihat apa? Kiai Ahmad Dahlan kemudian pindah ke Jogja, dan ketika di Jogja beliau melakukan transformasi perubahan masyarakat di sekitar keraton, ya, yang berada di sebelah barat alun-alun itu, ya. Kemudian kita lihat di situ menjadi kawasan Muhammadiyah yang sangat solih, sangat baik, ya. Ada beberapa lembaga Muhammadiyah. Kiai Hasyim Asy'ari begitu pulang pindah dari Gedangan ke Tebu Ireng, ya, Tebu Ireng. Ada yang mengatakan Tebu Ireng itu dari Kebu Ireng, ya. Ada yang mengatakan dari Tebu Ireng itu memang tebunya berwarna hitam. Kenapa? Karena di sekitar situ itu ada pabrik tebu. Pabrik tebu atau pabrik pengolahan tebu untuk menjadi gula pasir. Nah, Kiai Hasyim Asy'ari ini yang perlu kita lihat. Kenapa pindah ke Tebu Ireng? Pertama, di situ ada namanya pabrik gula cukir. Nah, pabrik gula itu kalau zaman Belanda, setiap ada pabrik gula, maka di sekitar situ pasti ada minum-minuman keras, di sekitar situ ada prostitusi. Kemudian di situ didirikan pondok pesantren. Nah, disitulah ada perubahan. Perubahan dari masyarakat yang sekitar situ dulu ada minum-minuman keras, ada PSK, ya, atau apa namanya, di situ ada prostitusi. Kemudian oleh Kiai Hasyim berubah menjadi peradaban baru, yaitu lingkungan pondok pesantren, dan kemudian ini ditransformasikan secara lebih besar, ya, dengan mendirikan NU. Ya, kalau Kiai Ahmad Dahlan mendirikan
Muhammadiyah misalnya dan seterusnya. Nah, ini yang perlu kita contoh adalah ya termasuk para nabi itu selalu berjuang untuk mentransformasikan kesolihan. Para ulama juga sama, yang tadi sudah saya contohkan, ulama-ulama itu rata-rata adalah mendatangi tempat-tempat yang buruk untuk dirubah menjadi baik, dan yang sudah baik didatangi untuk berubah menjadi lebih baik. Nah ini perjuangan ya untuk menjadi solih, kemudian setelah itu muslih. Solih adalah proses transformasi merubah diri, kemudian transformasi merubah diri itu ditransformasikan dalam kehidupan masyarakat, maka dia menjadi muslih ya, seperti ajakan Abdullah ibnul Mubarak kepada Fudail bin Iyad. Jadi Fudail bin Iyad diajak untuk menjadi orang yang tidak hanya solih di masjid, nangis di masjid, membaca Quran khatam di masjid, tetapi juga harus mengajak masyarakat menjadi baik dan lebih baik. Gitu. Wonten Ustadz Izul Haq sebagai pengantar. Okay. Jazakumullah khair Ustaz, terima kasih banyak atas tausiahnya, sungguh menggugah kita semua terkait dengan pembedaan istilah solih dan muslih menjadi topik pada pengajian petang hari ini dan pagi waktu Indonesia Barat. Baik Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin disampaikan, tanggapan atau pertanyaan, silahkan bisa langsung raise hand dan unmute, atau juga bisa mengetik di chat box, nanti saya bacakan. Persilahkan. Sambil menunggu tanggapan atau pertanyaan dari Bapak Ibu semua, jadi menarik sekali ya tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ihsanuddin ini terkait dengan bagaimana membedakan solih dan muslih. Ada dua dimensi yang tadi disampaikan menjadi parameter, yaitu relasi vertikal hablum minallah dan juga relasi horizontal atau hablum minannas. Dan sangat menarik sekali tadi ya, ternyata ternyata ada pembagiannya, ada level-levelnya kira-kira gitu. Bagaimana kalau misalnya hablum minallah atau relasi vertikal, hubungan kita sebagai hamba dengan Allah itu ada klaster ya, ada kelas-kelasnya, ada kelas faizin ya yang beruntung, ada kelas salimin yang selamat, dan kelas halikin atau yang binasa, di mana yang faizin itu amalia fardu kita lakukan, amalia sunnah juga kita lakukan sebagai sebuah nafilah, sebagai tambahan. Kemudian juga kelas berikutnya tadi ada salimin. Ini mungkin istilahnya Ustadz Islam minimalis ya. Jadi yang penting yang wajib selesai dulu, yang sunnah entar-entar lah gitu ya. Kemudian ada kelas halikin, ini yang hubungan vertikalnya atau hablum minallahnya sama sekali tidak sempurna dan masih banyak yang kurang ya. Itu kalau dari dimensi vertikal. Kemudian untuk dimensi horizontal, hubungan sesama manusia, hablum minannas ya, tapi juga ternyata hablum dengan yang lain, dengan alam semesta, dengan lingkungan, dengan hewan ya, dengan alam sekitar kita. Tadi ada 3 kelas juga. Pertama itu kiromil baroroh, jadi baik kepada siapapun. Ya, kehadirannya itu selalu ditunggu, selalu dinantikan, selalu beri manfaat dan masalah kepada sekitarnya. Kelas kedua itu jamadat, atau tadi istilahnya dari kata batu ya. Jadi kadang memberi manfaat tapi nggak merugikan. Jadi seperti batu ya, batu itu nggak merugikan, tapi juga tidak selalu beri manfaat karena batu bisa juga digunakan untuk melempar atau untuk merusak seperti itu. Jadi posisinya seperti itu. Kemudian ada kelas berikutnya yang paling bawah itu dengan pengibaratan hayat aqarib, yaitu ular dan kalajengking, artinya keberadaan selalu merugikan. Naudzubillah, semoga kita terhindar dari kelas bawah ya. Kelas semen bawah, kelas halikin secara vertikal hubungan kita dengan Allah, dan juga kelas diibaratkan atau tamsilnya dengan hayah wal aqarib, yaitu semisal ular dan kalajengking yang selalu memberi kerusakan ataupun kerugian. Dan menjadi muslih itu maka juga dia menjadi seorang faizin dan sekaligus juga kiramil baroroh. Menarik sekali paparan yang disampaikan oleh Ustaz Ihsanuddin tadi, memberi kita sebuah gambaran tentang bagaimana menyongsong tahun baru, semangat baru dengan senantiasa untuk menjadikan cita-cita menjadi muslim ini sebagai sebuah semangat bersama. Baik, Bapak Ibu silakan jika ada yang ingin berbagi tanggapan ataupun pertanyaan, silakan. Tadi sudah sangat
banyak yang disampaikan oleh Ustaz Ihsan ya terkait dengan ini topik ini. Baik, sambil begini Ustaz, saya ada pertanyaan nih ya terkait dengan Sholih dan Muslih. Tadi kan disebutkan bahwasanya menjadi Muslih itu butuh perjuangan ya. Ya karena memang ada kalanya dalam beramar ma'ruf itu tentu tidak jarang akan membuat orang merasa dirugikan. Artinya pihak yang diajak atau yang diseru untuk beramar ma'ruf nahi mungkar itu akan dirugikan dan pasti akan menentang seperti itu. Dan semua kisah para nabi dan juga para dai mubaligh ya, khususnya ketika mereka menyebarkan nilai-nilai dan agama Islam, tentu sangat sering diikuti dengan kisah-kisah penentangan, penolakan, pengusiran, bahkan sampai peperangan segala ya, seperti itu. Nah, mungkin Ustadz bisa berbagi tips atau saran ya kepada kita semua yang ingin melakukan sebuah aktivitas dalam rangka muslih, dalam rangka untuk mentransformasikan kebaikan dari yang sifatnya individu ke sifatnya yang bersifat sosial atau ke orang banyak. Nah, langkah-langkah apa yang perlu untuk kita lakukan agar kita senantiasa tetap istiqomah? Karena istiqomah ini kan yang sesuatu yang tidak mudah ya. Karena kita kan kadang juga naik turun, maju mundur gitu. Kadang juga ya istiqomah ini mungkin ada kiat atau tips bagaimana agar kita tetap bisa menjaga keistiqomahan di dalam berproses menuju predikat muslih. Mungkin Ustaz bisa berbagi pengalaman atau tips atau seperti itu. Nggih, matur nuwun Gus Izul ya. Pertama, kalau terkait dengan istiqomah dulu ya. Istiqomah ini resepnya ada di Quran. Ya. Di Quran, misalnya di surat Hud, itu Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir." Ya. Wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafan minal lail, ya, sampai akhir ya. Di situ ada 5 resep kalau ingin istiqomah. Satu adalah wala tadghaw. Syarat orang bisa istiqomah itu tidak ekstrim. Ibadah tidak boleh ekstrim. Melakukan perbuatan sosial tidak boleh ekstrim. Intinya kalau dalam Islam itu ya orang itu sedengan dalam beribadah, sedengan dalam melakukan tindakan-tindakan sosial ya. Ketika ada orang ekstrim beribadah, dalam Islam itu juga tidak baik. Misalnya dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada cerita tentang Ummu Salamah ya. Ummu Salamah itu kalau sholat malam itu dia pakai jarik ya, atau kalau dulu namanya apa itu, jarik dipasang di pojok tiang masjid supaya kalau sholat malamnya ngantuk itu dia tidak jatuh gitu karena ada jaritnya. Itu juga dilarang oleh Rasulullah. Kenapa harus pakai jarik? Kalau memang ngantuk ya tidur aja, sholat tahajudnya 2 rakaat nggak apa-apa kan gitu. Kemudian ketika datang 3 orang ya, ada salah satu roh tinilah Rasulillah ya. Ada 3 orang datang kepada Rasulullah tidak ada, ketemu Sayyidah Aisyah. Kemudian tanya ibadahnya Rasulullah. Ketika kemudian tanya ibadahnya Rasulullah, dijawab oleh Rasulullah, ibadah beliau begini-begini. Kemudian 3-tiganya itu mengatakan, bagaimana dengan kita? Rasulullah yang maksum, Rasulullah yang sudah dijamin surga, ibadahnya masih seperti itu. Sholat malamnya sampai kakinya bengkak dan seterusnya. Bagaimana dengan kita? Kemudian 3 orang itu mengatakan, yang satu mengatakan, saya akan ibadah selamanya tidak akan tidur. Yang satu mengatakan saya akan puasa selamanya tidak pernah berbuka. Yang satu mengatakan saya akan ibadah selamanya dan tidak akan menikah. Dan dijawab oleh Rasulullah ketika kemudian Rasul mendengar ketiganya baru hadir di rumah, Rasul mengatakan kum wanam sum wa aftir ya. Kalau kamu mau bangun malam, mau tahajud juga harus tidur dulu. Kalau kamu ingin puasa sum wa aftir harus berbuka, maghrib harus berbuka. Dan kalau kamu mau beribadah, kamu juga harus menikah. Ini artinya dalam Islam itu ajaran Islam itu manusiawi gitu ya. Jadi orang kalau ingin istiqomah wala tadghaw, jangan berlebih-lebihan dalam agama. Jangan ekstrim. Ekstrim ibadah terus tidak melakukan sosial dan seterusnya itu nggak boleh ya. Sehingga nanti ada cerita juga tentang Salman Al Farisi dengan Abu Darda ya.
ketika Salman datang ke rumahnya Abu Darda dan melihat istrinya mutadzallilatan, ya, istrinya itu dalam keadaan seperti tidak kopen dalam tanda kutip, ya. Jadi bajunya lusuh, tidak tidak berhias dan seterusnya. Kemudian ditanya oleh Salman, ya, karena ini dipersaudarakan oleh Rasulullah, kenapa kamu seperti ini? Kemudian dijawab oleh istrinya, Abu Darda la yuridu dunya. Abu Darda ini sudah nggak ingin dunia lagi. Malamnya sholat, paginya puasa. Ya, beliau hanya masak untuk istrinya tapi nggak pernah ikut makan. Ya, kemudian oleh Salman dia diajak ketika mau bangun malam diajak tidur, ketika dia mau puasa dijak makan. Aku nggak mau makan kalau kamu nggak makan. Kemudian kisah ini diceritakan kepada Rasulullah dan Rasulullah membenarkan sikap Salman. Jadi konsep pertama kalau orang ingin istiqomah ibadah jangan ekstrim, ya. Jadi misalnya mau sholat tahajud, ya, mau sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih. Kalau itu malam itu langsung melakukan misalnya langsung sholat tahajudnya misalnya 8 rakaat, hajatnya 4 rakaat, tasbihnya 4 rakaat, kira-kira kuat 1 minggu udah selesai. Jadi kalau ingin istiqomah tentu butuh perjuangan secara proses, ya, tidak seperti itu langsung ekstrim. Begitu juga dengan melakukan perubahan masyarakat. Kita tidak bisa langsung ekstrim. Datang ke masyarakat kemudian mengatakan, oh ini haram. Itu hanya dengan begitu nggak bisa. Kita harus memahami bagaimana sosial budaya masyarakat. Kita harus memahami bagaimana di situ cara mengingatkan yang paling enak. Gitu. Kalau di Jawa sih agak enak, ya. Kalau saya orang Jawa itu sering disebut kalau dipangku mati, Gus Izul. Orang Jawa itu kalau dipangku mati. Maka kalau kita bertentangan dengan orang, cara merubah orang itu jangan langsung disikat. Orang Jawa akan tersinggung. Dia akan marah. Maka caranya adalah dipangku. Dipuji, didatangi, disilaturahimi, kemudian dijak rembukan secara. Tapi kalau kita datang, kemudian kita mengatakan apa yang Anda lakukan itu haram, tentu dia akan menolak apa yang kita ucapkan. Maka sesuatu yang hak, sesuatu yang benar itu juga harus dilakukan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dengan cara yang ma'ruf, ya. Kalau di kota saya, di kabupaten saya itu dulu ada almarhum namanya Kiai atau sering disebut dengan nama Gus Muh. Gus Muh ini kalau berdakwah dia tidak pernah mau dakwah di pesantren, tidak mau pernah dakwah yang di kampung itu sudah ada madrasah. Kalau dakwah selalu mencari tempat yang tempat itu masjid saja masih kotor, jarang orang sholat dan seterusnya. Dakwah beliau ini awalnya dikritik oleh sebagian ustadz yang tidak paham strategi dakwah mendekati masyarakat. Jadi misalnya di kampung itu ada kesenian dalam tanda kutip, ya. Terkadang dianggap sebagian perilakunya itu ada melarang agama. Misalnya gini, bermain seni Jawa tapi juga ada minum-minuman keras gitu. Nah, Gus Muh ketika pengajian datang ke kampung itu, beliau mengatakan, aku gelem pengajian di kampungmu, tapi ketika aku datang, aku minta jatilan itu jemput saya, tapi jangan ada minuman keras. Maka jatilannya ini ikut ngaji akhirnya, yang tidak pernah ngaji menjadi ikut ngaji, menjadi berubah, menjadi tidak minum minuman keras lagi dan seterusnya. Ini namanya sebuah dakwah yang dilakukan dengan ma'ruf, tidak hanya faham agama tapi juga ma'ruf, uraf, paham tentang adat, paham tentang istiadat. Nah, yang sering itu, ya, kenapa terjadi konflik? Karena dai itu hanya faham agama tapi tidak faham uraf, tidak faham adat, tidak faham situasi. Sehingga hanya keras secara penyampaian tapi dia secara keberuntungan untuk merubah masyarakat itu tidak terjadi. Jadi syarat pertama di sini adalah wala tadghaw, jangan ekstrim. Kemudian yang kedua adalah aqimis shalah wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafa minal lail. Jadi di antara ciri orang kalau ingin istiqomah itu berlatih dulu untuk istiqomah dalam sholatnya. Jadi sholat 5 waktu ini menjadi ukuran karena sholat itu satu-satunya ibadah yang tidak ada dispensasi meninggalkan. Hanya dispensasi tata cara pelaksanaan. Artinya kalau orang sakit ada namanya sholat untuk orang sakit. Kalau orang dalam kondisi ketakutan, ya perang misalnya, ada namanya sholatul khauf dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah walatar kanu ilal ladzina zalam. Harus bikin, ya, kalau secara letterlek itu ayatnya mengatakan jangan kamu condong kepada orang zalim. Artinya apa? Bikin komunitas. Bikin komunitas, ya, bikin masyarakat, bikin organisasi yang mendukung proses untuk mentransformasikan masyarakat. Jadi kalau kita masuk ke masyarakat, ingin merubah masyarakat misalnya dengan cara pengajian, ya bikin organisasi pengajian, ya. Karena kan al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batil bin nidham. Ya, kebenaran yang tidak diorganisir itu akan kalah dengan kemaksiatan, keburukan, kejelekan yang diorganisir dengan baik, gitu kan? Sehingga ini kita perlu, ya. Kenapa kiai-kiai itu terkadang mengorganisir sampai kemudian mengorganisir Pak Camat, Polsek, karena kita juga butuh pendukung dari pemerintah misalnya gitu.
Ya, jangan sampai judi saja di-backingi oleh aparat, kok yang ngaji nggak di-backingi. Nah, ini terkadang perlu backing aparat misalnya gitu loh. Ini bikin komunitas ya, komunikasi dengan semua potensi stakeholder yang akan mendukung proses perubahan. Karena perubahan itu tidak bisa dilakukan dengan satu gebrakan, itu adalah proses jangka panjang ya. Kemudian di bawah lagi itu disebutkan adalah harus kalau orang ingin istiqomah ya, orang berat istiqomah, orang berat berjuang itu karena banyak dosa. Maka harus sering berbuat baik untuk menutup dosanya. Tapi dosa yang sudah dia lakukan dan dia taubati, jangan diingat, lupakan. Ya, ibarat orang naik mobil itu kan ada namanya kaca depan, ada namanya spion. Masa lalu itu kalau saja dilihat, gitu. Kita punya dosa itu dilihat. Lah sering orang itu karena terlalu banyak melihat masa lalu, kemudian tidak mau berbuat baik. Lah ini kalau dalam kitab Nasoihud Diniyah itu dia digoda setan. Setan itu menggoda orang, diingatkan masa lalunya, diingatkan kejelekannya, sehingga dia malas untuk melakukan transformasi di masyarakat. Maka kalau kita punya dosa masa lalu, sudah taubat. Setelah taubat, lupakan. Kalau saja lihat masa lalu, seperti orang nyetir mobil itu, yang penting adalah masa depan. Kalau resonansi tadi ya, yang penting 2002, 2001 kalau pernah berbuat dosa ya taubat. Setelah itu selesai. Nggak usah diingat-ingat lagi. Sebab kalau terlalu mengingat dosa, maka kita kemudian menjadi malas melakukan transformasi di masyarakat. Kemudian yang keempat, syarat orang bisa istiqomah itu adalah sabar. Wasbir fa innahu la yudhi'u ajral muhsinin. Jadi syarat orang bisa istiqomah itu sabar. Ya, yang tentu sabarnya seperti tadi yang sudah saya katakan. Sabar itu ketika dia melakukan perintah Allah dilakukan dengan sempurna. Ketika dia lihat maksiat dilakukan untuk meninggalkan dengan sebaik-baiknya. Ketika dia menghadapi musibah, dihadapi dengan lapang dada. Dan yang keempat, ketika dia punya cita-cita, cita-cita itu dia perjuangkan dengan sesungguhnya. Nah ini orang ini bisa istiqomah. Mantan kira-kira Gus Izul ini hanya sekilas. Ya, okay. Terima kasih banyak Ustaz atas paparannya sangat begitu jelas dan gamblang. Baik, saya lanjutkan. Ini ada pertanyaan lewat chat box. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Merujuk surat Ali Imran ayat 113 dan 114. Merujuk surat Ali Imran ayat 113 dan 114. Apakah untuk menjadi golongan soleh harus menjalankan semua ciri-ciri di atas? Kemudian tambahannya, bagaimana dengan doa anak soleh untuk orang tuanya? Kan ada itu ya, salah satu hadis ya. Namun kalau anak tersebut tidak beramal ma'ruf misalnya, jadi belum bisa mendoakan orang tuanya. Jadi ini kan ada istilah doa anak soleh untuk orang tua. Nah, kalau anaknya sendiri itu belum soleh misalnya, belum amal ma'ruf, gimana kalau misalnya dia mendoakan orang tuanya? Jazakumullah khair katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ustaz pertanyaannya. Oke, memang di surat Ali Imran ayat 113 114 itu disebutkan ciri-ciri orang soleh. Ini hanya sebagian ya. Nanti di ayat lain itu juga ada ciri-ciri orang soleh yang lain. Nah, makanya dalam konteks ini kita adalah proses berjuang. Tidak kemudian, makanya tadi saya katakan ketika kita merubah itu jangan ekstrim. Orang merubah ekstrim itu akan kuat sebentar, nggak lama. Ya, bapak-bapak misalnya tadi di sini disebutkan cirinya adalah yatsluna ayatillahi ana al-lail, ya, tengah malam senantiasa membaca Al-Qur'an, membaca kitabullah. Ini jangan ekstrim, Pak. Begitu Bapak membaca ayat ini malam itu langsung baca 5 juz, besok 5 juz, ya paling seminggu, setelah itu leren kan gitu. Makanya kita mulai dari yang kecil, dari setengah halaman, nanti setelah kuat 1 bulan nambah menjadi 1 halaman dan seterusnya. Jadi ketika kita memberikan pembebanan agama kepada fisik kita, kepada hati kita, ini kita butuh proses. Seperti anak kecil itu, Pak. Kita butuh proses, bertahap gitu. Artinya menjadi orang solih, kemudian menjadi orang muslih, itu tidak kemudian seperti membalik tangan. Tapi butuh perjuangan yang tadi saya sebut adalah proses. Ya tadi, bertahap. Misalnya kalau kita sholat wajib, nambahlah qobliyahnya dulu, ba'diyahnya belum. Qobliyahnya saja, atau ba'diyahnya saja, qobliyahnya tidak. Setelah itu menjaga qobliyah ba'diyah. Setelah itu. Jadi nambahnya itu bertahap. Kalau orang menambah kesolihannya tidak bertahap, yakin tidak kuat lama. Karena fisiknya tidak siap, kemudian hatinya juga tidak siap. Jadi setiap orang meningkatkan sesuatu itu butuh persiapan hati dan persiapan fisik.
Gitu. Jadi nggak bisa ya. Nanti di tasawuf itu misalnya ya, dalam kitab akhlak tasawuf, ketika orang mau menuju ke makrifat itu prosesnya sampai 7 tahap. Ketika orang menjadi mahabbah prosesnya 7 tahap. Nggak bisa tiba-tiba saya sudah mahabbah pada Allah, saya sudah makrifat, nggak bisa. Ada bertahapnya. Ketika orang akan menjadikan hidupnya hanya untuk Allah, amma siwa hilang, kalau dalam kitab Mau'idhah atau dalam kitab Ihya itu 4 tahap, membersihkan hati itu saja 4 tahap. Jadi ya tidak bisa ya untuk menjadi solih itu kita merubah seperti langsung kemana-mana membawa surban atau kemana-mana langsung seperti orang yang subhanallah dosa terus, itu jangan. Jadi bertahap saja Pak, bertahap ya. Misalnya di situ ada wahum yasjudun, senantiasa bersujud misalnya. Ya, kita lakukan saja sholat wajib, kita jaga jangan sampai kita tinggalkan. Lah kita nambahnya sedikit-sedikit. Lah setelah kita mapan fisiknya, mapan hatinya, baru kemudian kita nambah. Jadi sebelum mapan jangan nambah ya. Jangan pernah nambah. Ini ulama-ulama dulu saya belajar di Raudhatul Thulab itu misalnya ketika guru saya mau nambah amalan untuk para santrinya itu dilakukan setahun sekali, setelah santri itu dilihat sudah istiqomah. Sebelum istiqomah tidak akan ditambah oleh gurunya. Ini namanya perlu ada proses ya. Seperti kalau ada orang misalnya secara rohani baru kelas TK, ya jangan dikasih seperti S3, langsung jeblok, nah kan gitu. Pikirannya nggak kuat, hatinya nggak kuat. Nah ini yang namanya ada proses, ada latihan. Maka dalam hati ada namanya riyadhatun nafsi, melatih jiwa. Ya, riyadhatun nafsi itu artinya melatih hati, melatih jiwa yang diproses dari pertama sampai ke 7 rata-rata ya, sesuai tingkatan langit. Langit itu kan pertama sampai ke 7. Nah, biasanya orang bicara ruhani dengan berbagai teori apapun selalu memakai 7 teori tingkatan tadi. Kemudian anak solih ya, anak solih, anak itu begitu dia jadi anak yang baik, apapun yang dilakukan anak itu orang tuanya dapat. Tapi sebaliknya, apapun yang dilakukan orang tuanya juga dapat keburukan, kecuali orang tuanya sudah menyelesaikan kewajibannya. Ya, jadi kan di dalam hadis ya, tapi ini nanti terlalu panjang ya. Di dalam hadis itu kan orang tua punya kewajiban kepada anak. Di antaranya misalnya adalah masalah akidah atau keimanan, kemudian melatih anaknya ibadah, melatih anaknya punya akhlak gitu. Kalau ini sudah dilakukan orang tuanya, anaknya maksiat, orang tuanya free, bebas. Tapi kalau orang tuanya belum memberikan dasar-dasar ini tadi, yang disebutkan dalam hadis, beberapa hadis itu tentang kewajiban orang tuanya belum melakukan, maka orang tuanya, kalau anaknya berbuat maksiat, orang tuanya ikut dapat dosa. Nah, begitu sebaliknya, ketika anaknya solih, anaknya baik, anaknya beribadah misalnya, orang tuanya dapat kiriman pahala. Itu kalau masih hidup berarti dia nambah pahala di kehidupannya, kalau dia mati berarti anaknya menjadi pensiunan pahala bagi orang tuanya. Lah, ditambah lagi kalau anaknya senantiasa mendoakan ya Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ampuni saya dan kedua orang tua saya sebagaimana keduanya menyayangi saya ketika saya kecil. Nah ini tentu doa ini di samping doa secara zahir ya Robbighfirli, tapi kalau kita bicara di hadis, apapun yang dilakukan anak itu akan memberikan dampak kepada orang tuanya. Kalau dia baik akan memberikan kebaikan ke orang tuanya, kalau dia buruk akan memberikan keburukan ke orang tuanya. Jangankan besok di akhirat, di dunia saja itu orang tuanya kena. Jadi kalau anak baik biasanya disebut kalau dalam bahasa Jawa putrane sapa kok apik gitu. Kalau dia jelek, dia disebut anak sapa to, orang genah kaya ngono. Misalnya gitu. Ini sudah ada bahasa yang menghormati kalau anak itu baik. Lah, dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan anak bisa membawa mulia orang tuanya dunia akhirat, anak juga bisa membawa sengsara orang tuanya dunia akhirat. Kalau dalam konteks akhirat, anak yang di surga itu akan mengangkat orang tuanya yang di neraka. Ya, disebutkan misalnya di situ ada sebuah kisah ketika orang tuanya di surga, anak-anaknya di surga, dia kemudian ingin silaturahim ke orang tuanya, tapi orang tuanya tidak ada di dalam daftar malaikat Ridwan. Kemudian dia tanya, di mana orang tuanya? Ini asalkan orang tuanya muslim ya, bersyahadat. Begitu dia lihat orang tuanya di neraka, dia nggak tegel. Kemudian dia mengatakan, ya malaikat Malik, letakkan saya di bawah orang tua saya. Saya ingin mengurangi siksa mereka. Kemudian dijawab oleh malaikat Malik, tidak bisa. Kamu ahli surga, orang tuamu ahli neraka. Kemudian anak ini ngotot, akhirnya kemudian anak-anak ini dilaporkan kepada Allah. Kemudian Allah menjawab, wahai malaikat-malaikatku, demi Rahman dan Rahimku, ku ampuni orang tua yang ada di dalam neraka itu karena telah mendidik anak-anaknya menjadi orang yang solih. Angkat orang tuanya itu dimasukkan ke dalam surga. Tapi sebaliknya, ada orang tua ahli surga
ya dia sudah menuju surga, tetapi anaknya ahli neraka yang dia tidak bertanggung jawab, tidak mendidik dengan baik, maka orang tuanya ini nanti ditarik ke dalam neraka. Jadi seperti itu, secara zahir memang doa, tapi secara lebih luas lagi, apapun yang dilakukan anaknya, ya, apapun yang dilakukan anaknya, ya, orang tuanya itu melihatnya. Maaf ini kok. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau tanggapan secara langsung, bisa raise hand dan unmute. Persilahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana dari Montreal. Saya hidup di Montreal. Saya cuman mau bertanya atau minta saran atau nasihat. Saya merasa saya hidup sebagai Muslim di sini, sebagai kaum minoritas. Kadang-kadang saya merasa berkecil hati karena sepertinya kan masyarakat lebih banyak orang non Muslim. Tapi di pihak lain juga kita juga pengen jadi orang Muslim yang seperti di negeri di Indonesia atau di negeri Arab yang ya ada cita-cita untuk meninggal di tanah suci atau seperti itulah. Kira-kira bagaimana cara kita itu hidup yang dalam kenyataan kita adalah kita hidup di negeri Barat dengan kebudayaan dan agama yang seperti ini, tapi juga kita ingin istiqomah atau hidup menjalani agama Islam dengan baik sehingga insya Allah husnul khotimah. Ya seperti itu, Pak. Makasih. Langsung nih, Gus Izul. Silakan. Halo. Ya, silakan Ustaz. Sebenarnya hidup di komunitas non Muslim itu nggak masalah, Bu Ana. Jadi yang paling penting adalah perjuangan kita, ya. Sahabat-sahabat dulu ketika dikirim ke Yaman, ada yang dikirim ya seperti yang dikirim ke Cina, ya termasuk mampir ke Indonesia ya di Sriwijaya di Palembang, kemudian masuk Kalingga, itu mereka menghadapi masyarakat yang bahkan sama sekali tidak kenal Islam gitu. Tetapi kemudian mereka berjuang di situ, berdakwah di situ sehingga Islam dikenal. Jadi ini tugas Bu Ana di samping solih secara pribadi adalah menampakkan kesolihan itu di komunitas non-Muslim sehingga orang-orang non-Muslim itu tertarik kepada Islam, dan itu adalah perjuangan yang luar biasa ya. Kalau orang solih di lingkungan orang baik itu biasa, tapi ketika kita di lingkungan yang berbeda dan kita bisa solih, kita bisa menunjukkan kemuslihan, bisa menunjukkan kemaslahatan, bisa menunjukkan kebaikan dari ajaran Islam, menurut saya ini yang luar biasa ya Bu Ana. Jadi yakin saja Bu, berjuang di situ ya, yakin Ibu akan mendapatkan yang terbaik lah dalam hidup itu. Ini perjuangan yang menurut saya perlu dilakukan ya. Wonten Ustadz Izul. Jadi nggak masalah menurut saya hidup di komunitas non Muslim ya. Memang terkadang di komunitas yang sama itu kita lebih nyaman itu. Tapi ini adalah perjuangan kita menampakkan ajaran Islam di lingkungan yang lain, yang berbeda gitu. Halo, maaf Pak, kadang-kadang begini Pak, ini aral rintangannya itu kadang-kadang nilai-nilai yang ideal menurut kita dalam Islam itu bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di sini gitu loh. Kadang-kadang kita juga apa sebenarnya yang mesti kita lakukan di sini. Saya tinggal di Quebec, itu adalah negara provinsi sekuler. Yang lebih dia nggak peduli dengan nilai-nilai religius. Nah, kadang-kadang ada hal yang bertentangan. Sementara kita juga kan hidup di sini dan berjuang cari nafkah atau berbagai masalah yang bertentangan. Nah, seperti itu kadang-kadang saya juga pengen menerapkan nilai agama Islam, tapi juga kenyataannya saya hidup di sini gitu loh Pak. Jadi itu yang bikin kadang-kadang saya juga merasa kayak nggak tenang gitu loh. Makasih Pak.
Nggih. Jadi Ibu mungkin perlu membuat komunitas. Jadi di provinsi Ibu misalnya yang Muslim ada berapa orang, bikinlah komunitas untuk zikir, untuk pengajian, ya. Kemudian mengajak yang lain yang sama-sama Muslim dulu, tunjukkan kebaikan bahwa ini loh ajaran Islam itu baik gitu. Maka nanti lama-lama akan tersebar. Dan kalau Ibu bisa mengajak satu orang, ya, kalau dalam Islam itu kan mengajak dan membuat komunitas, ya, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu, ya. Kalau ada orang membuat tradisi yang baik dan diikuti oleh banyak orang, maka dia mendapatkan pahala atas tradisi yang baik itu juga termasuk orang-orang yang mengikutinya. Nah, ini menurut saya nggak masalah, nggih. Ibu tinggal bikin komunitas di situ supaya saling dukung, ya, antar komunitas itu, bikin pengajian, bikin kelompok untuk kajian, bikin kelompok untuk kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan hiburan, ya, yang positif. Saya kira nggak masalah itu, Bu. Oke. Bu Ana, nggih. Jadi memang itu perjuangan untuk menerapkan agama yang tadi disebut di provinsi yang sekuler gitu. Tapi nggak masalah, itu adalah perjuangan Ibu bersama dengan komunitas Muslim yang lain untuk menunjukkan ajaran Islam yang baik sehingga orang lain akan tertarik dengan ajaran Islam. Gitu. Wonten Gus Izul? Baik, terima kasih Bu Ana atas pertanyaannya. Semoga paparan dari Ustadz Ihsan memberi gambaran tentang bagaimana apa yang menjadi concern dari Bu Ana tadi. Mohon maaf Ustadz, ini masih ada pertanyaan lagi, saya bacakan. Assalamualaikum. Pertanyaan saya, jika kita akan berbuat baik atau menularkan kebaikan kepada orang lain, sebaiknya kita sudah memperbaiki diri sendiri dulu. Nah, terus bagaimana jika saya merasa saya belum baik? Kapan saya bisa berbuat baik kepada orang lain? Ya, ada pertanyaan di chat box. Terima kasih. Ya, terima kasih Gus Izul. Jadi itu tadi yang saya sebutkan, ya. Kita melihat hidup itu masa depan. Jangan kalau Bapak selalu dibebani atau Ibu tadi dibebani masa lalu, maka kita tidak akan pernah berbuat baik, tidak akan pernah mentransformasikan kebaikan. Maka dalam Islam itu ketika kita mau berbuat baik, intinya kita pernah melakukan satu kali kebaikan itu. Misalnya, kita ingin mendakwahkan tentang sedekah. Ya kita pernah sekali lah sedekah gitu. Walaupun kita pernah cetil dan nggak masalah gitu. Makanya jangan terlalu sering melihat masa lalu dan membebani hidup kita. Makanya dalam Islam itu prinsipnya taubat. Ya, kalau ada orang berbuat dosa, dia bertobat, nilainya 0. Jangan pernah diingat lagi, lupakan. Ya, jadi tadi saya ibaratkan seperti orang naik mobil, ya, itu ada namanya kaca depan, ada namanya spion. Ya, melihat ke belakang, melihat masa lalu itu hanya kadangkala saja. Jangan terlalu sering supaya kita punya visi ke depan, punya cita-cita ke depan, punya optimisme menghadapi masa depan, ya. Jadi kapan berbuat baik, kapanpun Bapak lakukan kebaikan itu, ya. Tidak perlu memandang, ya, bahwa kita masih jelek, kita masih buruk, ya. Lakukan, ya, transformasikan kebaikan itu walaupun kita belum jadi orang baik. Karena itu lama-lama akan menjadi komunitas yang baik itu. Prinsipnya itu, masyarakat yang baik. Jadi jangan pernah menunggu kita jadi orang baik untuk menularkan kebaikan. Apapun yang ada dalam diri kita, tularkan kepada masyarakat, ya, tirukan dalam lingkungan kita, insya Allah akan menjadikan kebaikan itu menjadi masif, menjadi tradisi, menjadi lingkungan hidup kita menjadi orang yang baik dan solih semuanya. Mantan Gus Izzat, ya. Baik, terima kasih Ustadz. Dan ini sepertinya ada pertanyaan terakhir, Jabri ke saya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Tadi menyambung tentang anak saleh. Adakah tips untuk mendidik anak agar mempunyai kesadaran untuk menjadi pribadi yang muslih pada masa berikutnya? Terima kasih. Ya, prinsipnya kalau dalam hadis itu kan satu tugas orang tua itu ayuh sina ismahu, membuat nama yang baik. Jadi nama tidak sekedar nama, tapi nama mengandung doa, nama mengandung cita-cita, nama juga harus memiliki makna. Yang kedua adalah ayuh sina ismau wa adabahu, perbaiki akhlaknya, dituntun anaknya sejak kecil punya akhlak yang baik, punya tabiat yang baik, ya. Ini harus dilatih dari sejak kecil, ya. Mulai dari hal-hal yang kecil, misalnya minum pakai tangan kanan, sampai ke hal-hal yang lebih besar, ya, kebaikan kepada sesama misalnya. Kemudian yang ketiga adalah wa yu'allimal kitab, ngajari tentang Al-Qur'an, ya, anaknya dibimbing untuk belajar Al-Qur'an sejak kecil. Kemudian mengajari anaknya ayu'allimas sibahah, ya, kemampuan untuk belajar ilmu terkait masa depan.
anak akan menghadapi tantangan yang berbeda dengan orang tua, sehingga anak harus dibekali dengan ilmu, yang ilmu itu dipakai untuk kehidupan masa depan. Wa ayyu'allima rimayah, mengajari memanah, yang artinya adalah ajari anak-anak kita tentang keterampilan praktis. Nah, ketika orang sudah menanamkan tentang akhlak, ya akhlak kepada manusia, akhlak kepada Allah, ya tentu kepada Allah artinya akidah, mengerti Al-Quran, dia punya ilmu, insya Allah anaknya jadi soleh. Jadi lakukan kewajiban orang tua itu sebagaimana dalam hadis, insya Allah anaknya soleh. Jadi tipnya itu ada dalam hadis-hadis, jadi mudah saja, gitu ya. Jadi intinya ajari anaknya Al-Quran, ajari anaknya akhlak kepada sesama, akhlak kepada Allah, termasuk ilmu akidah, ajari anaknya tentang ilmu kehidupan sehari-hari, ilmu kehidupan masa depan, orang tua sudah selesai. Apapun yang dilakukan anaknya punya hidup dengan kehidupannya sendiri. Mantan Gus Izat. Baik, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah lengkap dan cukup detail paparan dari yang tadi saya sampaikan. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 7:58 malam waktu Montreal dan pagi waktu Indonesia. Mungkin kita bisa cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak atas paparannya Ustadz. Dan kami mohon perkenan Ustadz untuk membacakan doa bagi kita semua untuk kita amini sebelum kita tutup. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afatat daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nu'minu bi annaka anta Allah, antaghfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li auladina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'alna wa auladana wa banatina wa ahfadana wa dzurriyyatina wa jiranana wa tullabana wa jama'atina wa jama'i pengajian Syiar Montreal min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil Quran wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil kufri wal fusuqi wal isyan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas shalihin, rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan Ustaz Ihsanuddin. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya berbagi ilmu, tausiah, motivasi yang semangat bagi kita semua. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Ihsanuddin menjadi bekal, menjadi pengingat kita untuk menyongsong tahun 2022 ini menjadi muslih, tidak sekedar solih, dan muslihnya pun juga berdimensi tidak hanya vertikal, tapi juga horizontal, tidak hanya semoga kita bisa mendapatkan status sebagai faizin sekaligus kiramil baroroh. Jadi banyak sekali istilah-istilah yang menarik untuk dijadikan acuan bagi kita di dalam menapaki tahun 2022 ke depan, melihat ke depan, tidak terlalu fokus pada spion belakang. Menarik sekali juga tadi paparannya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan tanggapan dan pertanyaan baik secara langsung maupun lewat chat dan Jabri. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Ihsan bisa membantu kita untuk lebih menyikapi dan lebih mengusahakan masa depan lebih baik. Baik, Bapak Ibu semua, sebelum kita akhiri, mungkin ada tambahan atau informasi dari pengurus Syiar Montreal. Barangkali ada. Assalamualaikum Mas Ijul. Silakan Pak Edi, Ketua Syiar Montreal. Ya, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa melaksanakan pengajian kali ini. Ya, terima kasih kepada para pengurus, juga kepada adik-adik seperti Audrey, Mbak Iing, terus kemudian Mas Hari yang sudah membacakan Al-Qur'an, kemudian memimpin istighosah.
Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Al-Ustadz yang sudah bersedia berkenan memberikan tausiah pada pengajian kali ini. Ini sesuatu keberkahan yang besar, Pak Ustadz. Jamaah yang hadir itu bukan hanya dari Montreal, ini ada dari Ottawa, kemudian dari Toronto. Alhamdulillah. Saya lihat juga ada para pengurusnya. Terima kasih kepada jamaah dari Toronto dan Ottawa, ya, dan mungkin yang nggak bisa saya sebutkan kali ini juga kepada jamaah Syiar Montreal semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran yang berharga ini pelajaran yang luar biasa, dan semoga ini akan memberikan semangat kita untuk fastabiqul khairat, ya. Terima kasih Pak Ustadz atas paparan yang sangat detail ini. Terima kasih. Ini bisa menjadi dorongan bagi kita semua yang tinggal di negara yang tadi Mbak Ana menjelaskan banyak tantangannya. Ya, mudah-mudahan kita bukan hanya sekedar menjadi pribadi yang soleh secara pribadi, tetapi kemudian menjadi orang yang muslih yang seperti yang Pak Ustadz paparkan tadi. Demikian saja mungkin saya, Mas Ijul, yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih semua. Mari kita tutup pertemuan pengajian Syiar Montreal pada petang hari ini dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.